Tuhan pakai hidup kami untuk bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi Tuhan temukan setia dan mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Malam hari ini kami memohon Tuhan, Engkau sendiri yang mencelikan mata, hati, telinga, supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami dimotivasi untuk semakin mengasihi Tuhan. Tolong kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu masuki bulan ibadah, kita coba sama-sama untuk terus mempertajam apa yang dikotbahkan di dalam hari Minggu firman Tuhan setiap hari Minggu di bulan ibadah bulan Oktober ini. Malam ini tema kita adalah ibadah yang percuma. Sebelumnya saya ingin mengajak kita mengamati beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini di sekitar kita di Indonesia, Bapak Ibu. Yang pertama ada satu berita, belum terlalu lama ini kayaknya bulan Oktober awal terjadi seperti ini Bapak Ibu. Ada 4 santri di Bekasi jadi korban pelecehan seksual guru ngaji, Bapak Ibu. Saya sengaja ganti warna guru dan ngaji, Bapak Ibu ya. Ngaji kita tahu adalah sesuatu kegiatan agamawi dari saudara kita yang mereka rutin lakukan, paling enggak hari Jumat. Tapi untuk seorang guru ngaji yang mengajar mengaji bahasa Arab, itu pasti mereka melafalkan, menghafalkan apa yang sudah mereka tahu bahasa Arab, lalu diajarkan kepada kepada para santri atau para umat Muslim awam gitu ya, Bapak Ibu. Tapi ternyata apa yang mereka baca, kitab suci mereka yang mereka baca, yang mereka hafalkan dan mereka ajarkan itu kelihatannya tidak terlalu banyak pengaruh. Atau berbeda, ada gap yang cukup besar antara apa yang mereka ketahui, yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan. Terbukti dengan mereka sendiri melakukan pelecehan seksual. Saudara ini saudara kita. Tapi tidak jauh dengan kita, karena mungkin mewakili sebagian besar umat Kristen. Satu orang pendeta yang katanya terkenal karena punya relasi yang cukup dekat dengan mantan presiden Filipina, Duterte. Ini orangnya, namanya pendeta Apollo Quiboloy. Saya tahu ini gara-gara istri saya suka nonton semacam CSI begitu ya, yang di YouTube. Nah, terus dia lagi lihat, terus dia cerita ke saya, dia temukan ini. Ini belum terlalu lama kejadiannya, bulan September tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu di Filipina lagi heboh-hebohnya karena di bawah gerejanya itu ada berbagai macam bilik. Ya, tapi bukan bilik yang seperti bilik dari Rami atau apa begitu. Tapi ini bilik yang dihiasi begitu rupa, dekorasinya cantik, dan di situ banyak para perempuan muda yang tanda kutip dipelihara oleh sang pendeta ini. Secara bergilir dia tidur dengan para perempuan yang ada di bawah ruang bawah tanah gereja itu. Dia dituduh melakukan bukan hanya perzinahan, tapi perdagangan seksual, perdagangan perempuan. Ini bahkan menyeret sampai ke Amerika kalau nggak salah beritanya. Bapak Saudara, ini seorang pendeta. Bayangin ya, saya tadi lagi duduk saya ngebayangin. Seandainya pendeta itu malam hari ini dia pimpin pujian, pimpin doa, lalu selesai dari ruangan ini, dia terus turun ke bawah dan melakukan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita percaya di dalam firman Tuhan. Dia adalah seorang pendeta yang biasa berkhotbah, biasa beribadah, biasa yang melakukan perjamuan kudus. Tapi orang yang sama juga melakukan satu tindakan asusila yang benar-benar di luar nalar kita. Mungkin kita akan mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Dulu waktu saya di IPK, ada yang bilang begini, hamba Tuhan kok begitu? Itu saya sering dengar banget. Saya jadi tempat sampahnya orang-orang yang terluka, Bapak Ibu Saudara. Tapi it happens. Tapi saya pikir juga begini ya,
Mungkin dia sedang membicarakan seorang hamba Tuhan yang lain. Tapi saya juga nggak tahu. Saya juga mungkin saya pernah melukai orang lain, lalu saya di luaran juga bilang begitu. Oh, hamba Tuhan kok begitu ya? Cuma mungkin dalam konteks yang masih bisa diterima. Karena bukan melakukan apa yang dilakukan oleh pendeta Filipina ini, Bapak Saudara. Walaupun itu bukan satu alasan. Pertanyaan kita, bagaimana mungkin seorang yang beribadah, bahkan melayani, menyerahkan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Dan orang-orang Filipina secara khusus mayoritas adalah Kristen dan Katolik. Mereka percaya kepada hamba Tuhan ini, tapi bagaimana mungkin hidupnya yang kelihatannya dekat dengan Tuhan? Apa yang salah? Apa yang salah? Beberapa bagian firman Tuhan akan kita baca Bapak Ibu. Yang pertama, Yesaya pasal 29, ayat yang ke-13, firman Tuhan. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Saudara, kalau kita perhatikan, ada konteks yang setelah bagian firman Tuhan ini, ayat-ayat di bawahnya ngomong, saya tidak catat di sini, tapi di ayat yang ke-15 dan 16, firman Tuhan bilang begini. Bangsa ini yang sudah datang mendekat dengan mulut dan memuliakan Tuhan dengan bibir, mereka juga adalah orang-orang yang di ayat 15 dicatat seperti ini. Sungguh celaka orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Sambil berkata, siapakah yang melihat kami dan siapakah yang mengenal kami? Tuhan bilang kepada mereka, semua kamu putar balikan. Dapatkah tukang periuk dianggap sama seperti tanah liat? Dapatkah yang dibuat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku. Dapatkah yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Bapak Saudara, bangsa Israel menyusun rencana-rencana jahat terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Walaupun mereka beribadah. Bangsa Israel yang dikatakan di sini adalah tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk yang adalah Tuhan sendiri. Tetapi mereka berkata, sementara mereka beribadah kepada Tuhan, mereka berkata begini kepada Tuhan, tahu apa sih Tuhan? Siapa sih dia? Kenal apa sih dia? Tahu apa sih dia tentang pergumulan-pergumulan kami? Saudara kurang ajar ya. Tapi itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka melawan Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Bagian lain, Yesaya 29 ayat 13 ini dikutip langsung oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Saudara, bagian firman Tuhan ini konteksnya agak sedikit berbeda, walaupun esensinya sama. Kalau Bapak Ibu Saudara pegang Alkitab, di situ bisa baca di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6. Di situ ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang jauh-jauh dari Yerusalem di selatan. Datang kepada Yesus yang waktu itu ada di Genesaret. Itu di utara. Kalau jalan kaki itu bisa lebih dari seminggu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu tidak ada mobil. Paling keren naik keledai. Mereka datang dari jauh-jauh dari Yerusalem di selatan ke utara yang berhari-hari jaraknya. Mereka bertanya begini di ayat yang kedua dicatat begini 15 ayat 2 Matius. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara, mereka datang jauh-jauh berhari-hari bahkan lebih dari seminggu sampai kepada Yesus. Mereka cuma ngomong begini. Yesus, itu murid-muridmu makan gak cuci tangan? Gila gak Bapak Ibu? Masalahnya bagi mereka cuci tangan itu sangat penting. Karena itu ajaran adat istiadat nenek moyang mereka. Tapi murid-murid Yesus tidak cuci tangan.
dan mereka keberatan dengan tidak cuci tangan. Aneh ya? Tapi itu mereka. Lalu Yesus jawab begini. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya kau terima dariku adalah persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Sederhananya, Tuhan Yesus membongkar kemunafikan mereka dengan berkata, kamu punya uang, kamu bisa rawat orang tuamu, tapi kamu berdalih, uang itu kamu persembahkan kepada Tuhan. Lalu kamu berkata, karena uang itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka aku bebas tugas, bebas tanggung jawab. Padahal, Tuhan Yesus ajarkan di ayat 4, Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan bagian dari menghormati ayah dan ibu adalah memelihara. Itu adalah kewajiban mereka, orang tua mereka. Saudara, lalu Yesus mengutip Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Dan ini tema kita. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, sebelum kita terlalu jauh menghakimi bangsa ini dan ahli Taurat dan orang Farisi, maka saya pikir ada baiknya kita ingat siapa mereka. Saya merasa tertuduh Bapak Ibu Saudara. Karena bagian ini berbicara bukan tentang bangsa ini yang adalah umat pilihan Allah yang merasa diri spesial, atau juga mungkin orang Farisi dan ahli Taurat. Nanti kita lihat di surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ada ciri-ciri lain dari manusia akhir zaman dan mungkin itu adalah kita. Tapi sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan bagian firman Tuhan ini? Walaupun kita semua udah tahu, saya merasa saya tergerak untuk mengingatkan kita. Sebenarnya ini ngomongin tentang siapa sih? Siapa Bapak Ibu Saudara? Saya nggak berani bilang Bapak Ibu Saudara ya. Biar ini yang berbicara. Saya merasa ini ngomong tentang saya Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang beribadah setiap minggu, dan secara khusus kita juga beribadah di kebaktian doa. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan-jangan kita sudah jatuh juga di dalam kesalahan yang sama. Kita lanjut ya. Yesus sengaja khusus tambahkan setelah dia mengutip Yesaya dengan kalimat ini kan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, kenapa percuma? Kenapa percuma? Ada 3 yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan kalau mau dirangkum dari 2 ayat, dari Yesaya 29 dan Matius 15. Yesus katakan mereka mendekat dengan mulutnya. Saudara, mendekat dengan mulut. Kita nggak tahu, kalau saya sih jarang sih, nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Sering nggak apa-apa dikaitin dengan Tuhan. Tuhan, ya ampun, oh my God. Di Matius 7 ada Tuhan Yesus pernah tegur juga dengan keras. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bahkan melakukan mujizat demi namaku. Menyembuhkan orang sakit demi namaku, bahkan membangkitkan orang mati demi namaku. Terus yang kedua juga, kita bukan sesuatu yang salah Bapak Ibu Saudara. Cukup banyak orang Kristen yang baik melalui lisan maupun sekarang di WhatsApp, apa dikit-dikit, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini bukan sindiran Bapak Ibu ya, tapi itu kita lakukan. Puji Tuhan, kita menyebut nama Tuhan. Kita memuliakan, puji Tuhan, kansiecu, sembuh, puji Tuhan, Tuhan percayakan anak dengan kehamilan, puji Tuhan, Tuhan berkati usahanya. Gitu kan ya, biasa, menjadi sesuatu yang sangat biasa, dan itu baik, bukan sesuatu yang salah. Dan perintah manusia yang dihafalkan. So, kalau setiap minggu kita kebaktian, kita liturgical tipenya. Apakah saya pernah dapat trainingnya tentang kenapa liturgi GKY seperti itu.
diambil dari Yesaya ke-6. Walaupun saya pribadi saya nggak setuju sebenarnya. Yesaya 6 nggak ngomongin begitu kok. Tapi ya oke lah begitulah ya. Secara liturgi harus ada pondasi firman Tuhannya. Mungkinkah itu perintah manusia yang dihafalkan? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah liturgi akan terus kaku seperti itu? Seharusnya berkembang menurut saya. Karena dengan semakin bertambahnya pengetahuan kita, kecintaan kita pada firman Tuhan, kerohanian kita, seharusnya itu bisa berkembang. Tapi kadang-kadang gereja menjadi terlalu kaku, terlalu rigid. Nggak boleh diubah. Firman Tuhan juga ngomong kayak begitu sih. Dan saya bukan ngomong lalu yaudah kita ubah semuanya. Enggak, bukan begitu. Tapi ada perintah manusia yang memang dihafalkan di dalam bagian yang kita baca. Jelas perintah manusia yang dihafalkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu masalah cuci tangan, adat istiadat. Ajaran nenek moyang bukan ajaran Alkitab. Tapi bagi mereka itu tidak melanggar perintah Allah yang lebih tinggi. Bapak Saudara, mendekat dengan mulutnya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, perintah manusia yang dihafalkan, bagi saya pribadi, itu tidak salah. Itu baik. Itu baik. Sepanjang itu tidak mengalahkan ordernya firman Tuhan sebagai yang paling tinggi. Walaupun kadang-kadang kita harus mengalah juga sih ya. Dengan tradisi yang Tuhan percayakan juga itu kan proses sejarah yang terus diperbaiki. Dan kita tidak bisa menggunakan kalimat, firman Tuhan gak ngomong begitu kok, kita ubah aja semuanya. Gak bisa begitu juga. Jadi pasti ada kebaikan di dalamnya. Tapi yang menjadi masalah kenapa Yesus bilang, sebutkan 3 alasan ini. Percuma mereka lakukan itu semua. Walaupun mereka memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Memuliakan aku dengan bibirnya, puji Tuhan. Mereka melakukan secara liturgical dengan baik. Tapi masalahnya, ulang-ulang disebut di Yesaya 29 dan Matius 15, hatinya menjauh dariku. Mike, tolong. Hatinya menjauh dariku. Saudara, kita bisa lakukan banyak hal yang kelihatannya rohani dan orang lain bisa tertipu. Hati kita bisa jauh dari Tuhan. Segampang itu. Saudara, kemarin saya cuti dari minggu lalu, tapi kepotong-kepotong karena ada tugas. Lalu ada yang bilang begini, kan lagi cuti, kok hari ini masuk? Musa Petrus tadi bilang begitu. Oh iya Musa, hari ini ada khotbah. Terus kalau secara hati saya emang gak kepengen hari ini ada di sini karena istri saya juga mesti cuti. Jadi kepotong-potong gitu. Tapi Bapak Saudara, saya juga merasa kesian juga buat teman-teman hamba Tuhan yang lain. Mereka juga padat jadwalnya. Jadi kalau saya minta ganti lagi, mereka harus atur jadwal lagi. Tapi tadi duduk, saya merasa Tuhan berbicara banyak sih. Tuhan menenangkan lewat pujian. Dan saya bisa menikmati. Lalu kalau saya ingat-ingat pikir, aduh kalau Mario 20 tahun yang lalu, kayaknya gak bisa kayak begini. Saya pasti akan berontak. Saya pasti akan perjuangin dengan berbagai cara supaya jadwal saya diganti. Saya gak peduli orang lain. Tapi hari ini saya bersyukur saya gak jadi orang munafik Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menikmati semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, hati kita bisa berada, diri kita bisa ada di sini, tapi mungkin pikiran dan hati kita bisa ada di mana-mana. Saya tadi duduk di sana juga saya pikir, sebenarnya bagian firman Tuhan yang hari ini menjadi tema, kita semua udah tahu. Tapi kita sering jadi manusia yang lupa juga ya. Bapak Saudara, jangan biarkan kita menjadi orang yang, kalau Yesus bilang di Matius 23 itu orang-orang yang munafik. Satu bagian firman Tuhan yang menarik, Matius 23, ayat yang ke-26. Ayat 25-26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan tampak bersih. Saudara, Tuhan Yesus kasih peringatan yang sangat keras, secara khusus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang tahu beragama, yang tahu beribadah, yang tahu firman Tuhan. Mereka tahu banyak, tapi mereka mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka tahu. Saudara, kita diminta untuk stop.
jadi orang munafik. Apa sih munafik itu sebenarnya? Berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kalau mau diaplikasikan kepada kita, hari ini kita bisa puji Tuhan. Kita bisa meremelek ketika nyanyi sama Tuhan, ketika nyanyi kepada Tuhan. Tapi bisa jadi hati kita jauh dari Tuhan. Loh, kok bisa? Ya bisa aja. Kita cuma meratapi pergumulan kita, sesuatu yang gak salah. Tapi gak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita bisa datang memohon-mohon kepada Tuhan. Bisa. Tapi apakah kita melepaskan sepenuhnya kepada Tuhan? Enggak. Belum tentu. Kita berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dalam hati kita, kita masih tahu, saya masih punya sedikit kekuatan untuk melalui segala masalah dan pergumulan saya. Dan saya tidak berniat untuk menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Bisa loh seperti itu Bapak Ibu. Dan itu kan bukan terjadi terang-terangan. Bukan hitam di atas putih. Tapi daerah abu-abu di dalam hati kita. Yang Tuhan mungkin tidak akan sentuh sepanjang kita tidak serahkan sepenuhnya. Bapak Saudara, dalam konteks ibadah, kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang munafik. Saya baca di New American Standard Bible, aplikasinya, dia bilang begini, apa sih yang dilakukan oleh penyembah-penyembah yang munafik? Dia bilang begini, sesuatu yang kita sudah tahu juga, beribadah hanya sekedar rutinitas. Ada yang kurang kalau hari Minggu nggak ke gereja, ada yang salah kayaknya. Beribadah hanya hanya karena kita adalah orang yang beragama. Dibesarkan di dalam keluarga Kristen mungkin dari kecil. Teman saya mengingatkan, saya bukan dari keluarga Kristen. Saya tahu tanggal berapa saya bertobat, titik dalam hidup saya di mana saya benar-benar berubah, berbalik. Tapi anak-anak dari generasi keluarga Kristen itu yang agak-agak riskan Bapak Ibu Saudara. Mereka kadang-kadang sudah terbiasa dengan nuansa agama Kristen. Tapi pertobatan belum tentu terjadi. Mereka agak-agak bingung di mana, kapan mereka bertobat. Jadi generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat Kristen itu bisa terjebak di dalam hal religiusitas. Bukan rohani, hanya religius. Kelihatannya di luar tampak religius. Bahkan ada juga orang-orang religius yang memang kelihatannya religius. Sampai mati kelihatannya religius. Baik hidupnya, tapi belum tentu percaya Tuhan. Yang ketiga, untuk sekedar reputasi, performance, penampilan. Sudah banyak orang percaya yang sangat peduli dengan penilaian, penghargaan, penghormatan. Menjadi status orang Kristen yang kelihatannya rohani dengan banyak melayani Tuhan. Dengan apa-apa yang ada di gereja, datang beribadah. Ikutin semuanya. Lalu kemudian mungkin secara tidak sadar sebenarnya ada ambisi untuk menjadi pengurus, majelis bahkan. Ada loh Bapak Ibu Saudara. Ada yang kayak begitu. Dan itu bukan rahasia lagi sebenarnya. Mudah-mudahan tidak ada di Karawaci. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ada yang beribadah kepada Tuhan untuk mendatangkan keuntungan atau profit. Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling nyata di dalam Alkitab, masih ingat gak siapa? Ada Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 5, Ananias dan Safira. Mereka mempersembahkan untuk mendapatkan keuntungan nama baik. Bahwa dia tidak kalah hebat dengan Barnabas. Dua tuh ya, performance dan profit. Ada juga yang datang ke gereja, apalagi kalau gereja kaya ya, cari networking di sana, berbisnis sesama saudara seiman, bukan itunya yang salah ya, tapi motivasi hatinya. Kalau bisa saling menolong ya nggak apa-apa, tapi motivasi hatinya menjadi salah.
Inilah orang-orang yang disebut sebagai penyembah yang munafik. Bapak Saudara, kalau hanya sekedar rutinitas, mengejar religiusitas, memperoleh reputasi, mengejar keuntungan, saudara, itu di ranah level antara saya dan diri saya atau antara saya dengan orang lain. Tetapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena ibadah itu adalah relasi antara saya dengan Tuhan. Kalau dalam konteksnya orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tahu banyak tentang pengajaran, teologi, doktrin, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Tidak ada relasi dengan Tuhan. Mereka tidak memberikan hati mereka kepada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Mereka tidak memberikan cinta mereka, dan devotion itu apa bahasa Indonesianya? Tidak memberikan apa ya? Devotion itu apa bahasa Indonesia? Agak susah ya. Tidak wholeheartedly menyembah Tuhan, memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang lebih besar dibanding Tuhan yang kepadanya mereka berikan. Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, itu pasti akan berdampak pada relasi kita dengan sesama. Mereka yang hanya cari keuntungan, networking, kerjasama di gereja, hubungan mereka tidak dekat sebenarnya. Hanya hubungan di muka. Kalau saya suka pakai begini. Saya sama pengurus saya nggak suka kalau hubungan kita hanya sebatas pelayanan, tapi nggak ada hubungan personal. Itu something wrong pasti. Kalau sesama pengurus pelayan di gereja hubungannya cuma sekedar pelayanan doang, supaya kita sama-sama baik, saling menjaga, takut gesekan, takut konflik, itu something wrong. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, sehat, konflik tidak terhindarkan, ya nggak apa-apa, saling menajamkan, saling mengasah. Saya punya teori begini Bapak Saudara, ini bukan teori saya sih, saya dapetin juga. Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama ada di dalam segitiga ini. Saya percaya, kalau hubungan saya sama Tuhan makin dekat, maka segitiga ini bentuknya akan menjadi lebih kecil, dan hubungan saya dengan orang lain juga pasti akan makin dekat. Kalau saya beribadah wholeheartedly, berikan sepenuhnya diri saya kepada Tuhan, maka saya tetap akan merasa nyaman dengan orang lain yang walaupun menyerang saya, memfitnah saya, menyalahpahami saya tidak akan terlalu banyak kepengaruh. Tapi sebaliknya kalau hubungan saya dengan Tuhan makin jauh, maka hubungan saya dengan orang lain juga makin jauh. Yang sehat, saya dan orang lain hubungannya makin dekat sama Tuhan. Maka akan mendekati titik-titik yang sama Tuhan, saya, dan orang lain, walaupun itu tidak mungkin lah ya. Itu paling ideal. Kesatuan itu, seperti doanya Yesus. Biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Itu dasarnya. Tapi kadang-kadang kita menemukan juga begini, ya saya dekat sama Tuhan, tapi orang lain kan bisa jadi nggak dekat sama Tuhan. Ya nggak apa-apa. Kalau saya dekat sama Tuhan, maka jarak saya dengan orang lain tetap akan makin dekat. Walaupun orang lain secara rohani ya begitu-begitu aja. Tetap kok lebih dekat dibanding dengan garis biru dan dibanding dengan bagian biru dan hijau itu. Jarak saya tetap makin dekat. Dan sebaliknya, kalau orang lain lebih sehat rohaninya dari saya, lebih dekat hubungannya dengan Tuhan, tetap saya juga makin jauh kalau saya jauh sama Tuhan. Bapak Saudara, gak heran kalau hubungan saya tidak dekat. Kalau hati saya jauh dari Tuhan, maka relasi saya dengan sesama gak ngefek. Karena hati saya jauh dari Tuhan. Walaupun ya, ibadah kita nih di GKI Karawaci, makin bagus alat musiknya. Makin bagus yang jadi WL-nya. Makin bagus yang khotbah. Nggak ngefek itu semua Bapak Ibu. Kalau relasi kita dengan Tuhan nggak makin dekat. Akhirnya kita cuma buang uang, buang waktu, buang tenaga semuanya. Bapak Saudara, seorang pendeta di Amerika, namanya siapa tuh ya? Joseph Lowery.
Dia seorang aktivis pegiat sosial juga. Dia bilang begini, everything has changed and nothing has changed. Semuanya telah berubah, zaman telah berubah. Dari piano sekarang menjadi band. Dari OHP dulu sekarang menjadi PowerPoint multimedia. Tata lighting, semuanya berubah. Kursi dari kayu sekarang menjadi lumayan ada busanya empuk. Semuanya berubah. Tetapi ada yang tidak berubah. Itu karena hal yang paling mendasar, relasi kita dengan Tuhan. Saudara, itu yang dicatat yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai 4. Kepada jemaat dia, kepada Timotius yang mengembalakan jemaat di Efesus. Dia kasih peringatan begini. Zaman akan berubah. Orang akan terus beribadah, tapi mungkin manusia tetap tidak berubah. Ini yang dicatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 ya. Orang-orang itu tetap mencintai diri sendiri, tetap menjadi hamba uang, tetap membual, menyombongkan diri, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, di gereja, Ahok pernah ngomong begini, Pak Ahok. Dia bilang begini, kalau mau belajar politik, belajarlah di gereja, dia bilang gitu. Dalam salah satu seminar, waktu itu di Komisi Pemuda GKI Pluit. Terus saya pikir-pikir, kenapa begitu ya? Karena di gereja kan nggak ada duitnya ya. Jadi lebih murni dalam berpolitik. Lebih murni dalam berpolitik. Tapi Bapak Ibu, terus saya pikir-pikir lagi, begitu, berpikir-pikir lagi. Kenapa ya? Di gereja kok banyak orang yang gampang tersinggung, lupa dapat makanan, dapat jatah makanan tersinggung, atau lupa diundang rapat tersinggung gitu. Kenapa ya? Ya jangan-jangan ya nggak ada bedanya dengan orang ini ya. Orang-orang di sini nih ya. Lalu kemudian mulai berpolitik, deketin sana, deketin sini, ngomongin sana, ngomongin sini. Di ayat selanjutnya setelah Rasul Paulus mengungkapkan kondisi manusia di gereja, dia bilang begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini ngomongin lagi tentang hati yang jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Maka ibadah yang mereka lakukan itu ya percuma. Sia-sia. Karena memang hatinya tidak di sana. Hatinya tidak di sana. Lalu bagaimana solusinya? Hati dekat sama Tuhan pasti. Kan pasti lawannya ya. Bapak Saudara, ada satu kutipan yang menarik. Kalau dikaitkan dengan ibadah, jadi kita bisa bacanya begini. Ibadah itu harus otentik. Dan keotentikan itu membutuhkan kerapuhan, ketransparanan, dan integritas. Bapak Ibu mengertinya seperti apa? Kalau saya begini mengertinya. Ketika saya datang ke ibadah, hari Minggu atau hari Rabu begini ya, dengan terpaksa. Kalau mau otentik begini di hadapan Tuhan. Tuhan, kok saya rasa hanya hari ini kayak sebenarnya nggak terlalu kepengen datang ibadah. Ngaku di hadapan Tuhan. Otentik. Atau kalau mau lebih berani lagi, kepada orang lain yang mengaku. Iya, kayaknya gue kepaksa nih datang hari ini. Tapi kayaknya gue paksain diri aja datang. Entah kenapa, tapi doain gue dong. Atau Tuhan, iya Tuhan tahu saya datang bukan dengan tulus hati. Boleh gak Tuhan selidiki, sebenarnya ada apa sih? Apakah karena ada masalah yang sedang saya pikirkan, gumulkan, atau memang ada dosa? Saya membuat berhala yang saya tidak sadari sehingga kok kayaknya saya jauh sama Tuhan. Ya akui, jadi otentik kan begitu kan. Jadi rapuh di hadapan orang lain ketika kita ngomong begitu kan juga kita mungkin disalahpahami kan. Rapuh, vulnerable. Tapi kita transparan apa adanya. Dan kita berintegritas, bukan ngomong, enggak, it's okay, I'm fine. Terus kita tetap puji, angkat tangan, puji Tuhan, nyanyi dengan segenap ekspresi kita yang jangan-jangan kita cuma buat-buat. Balik lagi di orang munafik, bukan orang yang berintegritas, Bapak Ibu. Saya pikir kita harus menyembah Tuhan
dengan jujur, dengan tulus. Bukankah itu yang dilakukan oleh para pemazmur? Dia ngomong dengan terang-terangan, Tuhan, mengapa engkau diam saja? Tuhan, mengapa engkau memalingkan wajahmu? Tuhan, aku seperti tidak punya harapan. Tuhan, selidikilah dan kenallah hatiku. Ujilah aku. Itu kan yang dilakukan oleh Daud. Ketika merasa sepi, sendirian, ditinggalkan Tuhan, dia dengan jujur. Dia nggak bilang, nggak ada apa-apa, I'm fine. Ketika dia jatuh dalam dosa, Mazmur 51, Tuhan jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Dia ketakutan di sana. Sekarang ini kutipan yang sangat populer bilangnya begini, it's okay not to be okay. Sudah setuju gak? Saya setuju. Sepanjang itu tidak mencari solusi di luar Tuhan. Karena kadang-kadang ya, sekarang udah terlalu banyak quotation-quotation yang tersisipi oleh psikologi humanis. Karena sebenarnya mau ngomong begini, ya nggak apa-apa, jadi dirimu aja apa adanya. Entar dulu. Rasul Paulus pernah ngajarin kita kan, kalau segala sesuatu tergantung pada dirimu, perjuangan itu demi kebaikan orang lain. Gimana tuh ngimbanginya dengan menjadi otentik ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika datang beribadah kepada Tuhan, kalau mau hati kita dekat sama Tuhan, jujurlah apa adanya di hadapan Tuhan. Dengan segala keberadaan kita. Saya pengen ganti bagian firman Tuhan ini dengan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh ya, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, dan juga hatinya dekat pada Tuhan. Dan ibadahnya kepada Tuhan adalah bukti kasih setianya kepada Tuhan. Bukan yang ini, tapi yang ini. Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Dan biarlah mungkin bagi kita yang terbiasa mengatakan, saya baik-baik saja, saya oke-oke saja, saya tidak ada masalah. Hubungan saya dengan Tuhan baik. Mungkin ya, kalau kita mulai berani jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan sesama yang mungkin kita awali dengan kepada orang-orang tertentu, kita bisa buka diri kita. Lalu kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengerjakan sesuatu di GKI Karawaci. Siapa yang tahu? Dan kita nanti punya akar yang makin kuat dan makin dalam di dalam Tuhan. Karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Bukan saja Tuhan pulihkan dengan kejujuran kita, tapi ada orang-orang yang berjalan bersama dengan kita yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita melalui ibadah yang otentik. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun ada peringatan yang keras dari firman Tuhan yang bisa membuat yang kita sengaja atau tidak sengaja bikin hati kita menjauh dari Tuhan. Tapi tetap jangan kurangi, justru semakin giatlah beribadah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau titipkan 1-2 hal dalam diri kami ketika kami menjalani perjalanan rohani kami bersama dengan Tuhan, khususnya melalui ibadah. Bila kami menjadi penyembah Tuhan yang otentik, yang hatinya terus melekat, mendekat pada Tuhan. Tuhan berkati kami sebagai gereja-Mu di tempat ini, GKI Karawaci Tuhan. Kami rindu bukan hanya kami, tapi juga orang-orang yang jumlahnya 400-an lebih itu yang setiap minggu datang untuk beribadah. Mereka juga mengalami pembaruan, kesegaran ketika mereka beribadah dengan otentik di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menularkan itu kepada mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita mengambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil posisi sambil kita menaikkan pujian Lingkupiku.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sambil musik mengiringi kita, Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk kerohanian kita. Apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Apakah selama ini kita hanya jalani ibadah kita sebatas rutinitas, kebiasaan? Atau kita ingin orang lihat bahwa kita adalah orang Kristen yang baik? Atau diam-diam kita sedang incar orang yang kita tahu punya pengaruh, punya kuasa, punya koneksi yang darinya kita dapat keuntungan? Jangan biarkan hati kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah ketika kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan di dalam ibadah, karena kita mengasihi Dia. Kita baru belajar minggu lalu bahwa Tuhan mengundang kita. Biarlah kita boleh meresponi undangan itu dengan penuh syukur. Dengan kesadaran bahwa ketika kita boleh datang ke gereja, karena kita sudah ditebus, karena karya Kristus yang mahal itu, yang membuat kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kita menyebut Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kita, yang terus bekerja untuk memulihkan dan memberkati kita. Kembalilah kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mau berdoa untuk orang-orang yang kita tahu, atau juga mungkin pergumulan kita sendiri yang menghadapi masalah kesehatan. Mereka yang sedang berduka. Kita minta kemurahan Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan boleh dirasakan. Sehingga kekuatan, damai sejahteranya juga boleh dilimpahkan. Dan bertekad, baik mereka maupun kita, asal Tuhan beserta kita, maka kita akan hadapi apapun. Di dalam kegentaran dan ketakutan, tapi kita punya keyakinan yang kokoh. Tuhan beserta kita. Maka apapun yang terburuk, kita akan sanggup melaluinya dan melihat Tuhan berkarya. Bapa, Engkau melihat kami yang berlutut. Hati kami juga merunduk kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh percaya penuh pada tuntunan Tuhan yang tidak pernah salah. Hikmat Tuhan yang melampaui pikiran kami, jauh melampaui pikiran kami, dan itu adalah yang terbaik. Tuhan, biarkan kami boleh melihat walaupun orang lain tidak dapat melihat, walaupun orang lain menganggap kami bodoh, tidak bijaksana. Tapi ketika kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan, satu hari nanti kami akan menoleh ke belakang dan melihat Tuhan, Engkau tidak tertandingi, dan kami memang benar memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kami
Kami berdoa Tuhan untuk setiap diri kami yang sedang berhadapan dengan masalah kesehatan. Orang tua yang semakin lemah tubuhnya. Tuhan pegang kuat-kuat iman mereka. Kalau Tuhan mau pulihkan, Tuhan semudah membalik telapak tangan, Tuhan lakukan itu. Tapi kalau tidak, kami percaya Tuhan, tidak ada yang pernah sia-sia di dalam pergumulan menahan sakit, menahan derita, menghadapi masalah apapun. Tuhan sedang membentuk kami menjadi seteguh batu karang. Tapi kami juga percaya Tuhan, ujian pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah. Biar berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kami terus rasakan dan nikmati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan dulu saat teduh, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.